Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru dosen Bu Neneng ya selaku materi teori akuntansi yang telah memberikan tugas kepada kami dari kelompok 2 kelas 041007 akan mempresentasikan materi dari pertemuan 3 yaitu sejarah perkembangan akuntansi. Saya Fitri Ningsi selaku moderator. Saya Delia Putri Ramadhani. Saya Dita Cantika Wulan Purnama. Saya Lela Wulan Septianingrum. Yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Adel. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Akuntansi memiliki sejarah panjang, dimulai dari praktik pencatatan transaksi dalam kehidupan manusia sejak kegiatan ekonomi muncul. Sistem double entry menjadi dasar akuntansi modern yang pertama kali dipopulerkan oleh Lucas Pacioli pada tahun 1494 melalui bukunya Summa de Arithmetica. Sistem ini mencatat setiap transaksi dalam dua aspek, yaitu debit dan kredit, dengan persamaan harta sama dengan utang ditambah modal. Meskipun Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi, beberapa ahli seperti Matesik berpendapat bahwa sistem double entry telah ada sejak 5.000 tahun lalu. Pada abad pertengahan, akuntansi digunakan dalam sistem feodal, di mana tuan tanah mencatat pengumpulan pajak dan penggunaannya. Perkembangan ilmu akuntansi terus berlanjut, melahirkan berbagai subbidang seperti akuntansi manajemen, auditing, akuntansi internasional, dan akan semakin dipengaruhi oleh teknologi seperti AI dan blockchain, serta bidang-bidang baru seperti akuntansi digital dan lingkungan. Baik, selanjutnya ada perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Belanda, di mana sistem pencatatan keuangan digunakan untuk mengelola administrasi pemerintah dan perdagangan. Setelah kemerdekaan, perkembangan akuntansi semakin pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi pada tahun 1957. Berdirilah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi yang bertujuan memajukan standar akuntansi di Indonesia sejak tahun 2012. Indonesia mengadopsi standar akuntansi keuangan atau SAK berbasis IFRS, International Financial Reporting Standard, untuk menyesuaikan diri dengan praktik akuntansi global, meningkatkan transparansi dan memudahkan investasi asing. Selanjutnya, peran IAI dalam perkembangan akuntansi di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI berperan penting dalam perkembangan akuntansi di Indonesia dengan mengintegrasikan standar internasional atau SAK IFRS untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntansi publik atau SAP, untuk memastikan kompetensi akuntansi publik serta menerbitkan sertifikat akuntansi publik atau BAP sebagai syarat praktik IAI. Juga mengadakan program pendidikan berkelanjutan atau PPL untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan etika profesi akuntansi, serta menyebarkan informasi terkini melalui publikasi seperti newsletter dan majalah media akuntansi. Selanjutnya ada faktor perkembangan akuntansi. Yang pertama ada globalisasi mendorong standar akuntansi internasional seperti IFRS untuk transaksi lintas negara. Yang kedua ada regulasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pasca skandal keuangan. Yang ketiga ada teknologi, software akuntansi berbasis cloud, AI, dan otomatisasi proses. Yang keempat ada perubahan bisnis, model bisnis baru seperti e-commerce dan transaksi digital. Selanjutnya ada bidang-bidang ilmu akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Tugasnya mencatat dan melaporkan transaksi keuangan untuk pihak eksternal seperti investor dan pemerintah. Yang kedua ada akuntansi manajemen. Tugasnya menyediakan informasi keuangan untuk keputusan internal perusahaan. Yang ketiga ada auditing. Tugasnya memeriksa dan memverifikasi keakuratan laporan keuangan. Yang keempat ada akuntansi pajak. Tugasnya untuk mengurus perencanaan pelaporan dan kepatuhan pajak. Selanjutnya ada bidang-bidang ilmu akuntansi. Yang pertama ada akuntansi sumber daya manusia.
Ya, 1. Mengukur dan melaporkan nilai sumber daya manusia dalam organisasi. Kedua, ada akuntansi internasional, menangani transaksi dan pelaporan keuangan lintas negara. Yang terakhir ada akuntansi lingkungan, mencatat dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Tren di akuntansi era digital. Yang pertama ada otomatisasi. Software akuntansi seperti MyOB, SAP, dan Xero memudahkan pencatatan keuangan, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu. Kedua ada blockchain. Teknologi ini membuat catatan transaksi lebih aman dan transparansi, sulit untuk dimanipulasi. Yang ketiga ada analitik data. Akuntan menggunakan tools canggih untuk menganalisis data keuangan besar, big data, dan memberikan rekomendasi bisnis yang lebih akurat. Akuntansi berkelanjutan. Perusahaan kini melaporkan tidak hanya keuangan, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial mereka, environmental, sosial, dan governance. Tantangan akuntansi di masa depan. Teknologi. Kemajuan teknologi seperti AI dan blockchain mengharuskan akuntan menguasai keterampilan baru. Kedua, ada etika dan kepercayaan. Menjaga integritas dan kepercayaan publik tetap menjadi tantangan utama, terutama dalam menghadapi kasus kecurangan keuangan. Perubahan standar. Standar akuntansi terus diperbarui, menuntut akuntan untuk selalu belajar dan beradaptasi. Ada yang terakhir, sustainability. Akuntan harus mampu mengintegrasikan isu lingkungan dan sosial ke dalam laporan keuangan. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 2 kelas 04-007. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau penyampaian kami yang kurang tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.